Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu utawi iki iku bab nerangno fardune wudu. Kam furudul wudu, kam iku pira furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu. Halo. Ada berapa fardu-fardunya dalam melakukan wudu? Termasuk wudu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Jawab, furuduhu utawi fardu-fardune wudu sitatun iku ana 6. Al awalu utawi kang awal an niyatu iku niat inda ghusil waji ing dalem nalikane basuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho ghusul wajah ini ghusul wajhi iku basuh wajah. Yang pertama, fardu wudu sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan pada waktu melakukan wudu. Ada 6, yaitu yang pertama adalah niat dikala membasuh wajah. Kemarin batasan wajah mulai cukurnya rambut sampai bawah dagu. Nah itu dibasuh. Jadi bahasa Rasul airnya itu harus mengalir semuanya, orang kena diusap. Jadi niat dikala pas waktu basuh wajah, awal daripada basuh wajah. Terus kemudian ghusul wajhi, menyempurnakan habis niat wajah sing dibasuh itu belum sempurna, kemudian dibasuh secara sempurna. Yang ketiga, asalisu ghusul yadaini ilal mirfaqain. Asalisu tawi kang nomor 3 ghusul yadaini iku basuh tangan loro, dibasuh ilal mirfaqaini maring sikut loro. Setelah basuh wajah, kemudian basuh ghusul yadaini, kedua tangan.
kedua tangan sampai di atas siku itu harus dibasuh. Jadi bahasa ghusl airnya harus mengalir. Yang keempat, ar-rabi'u masuk ba'dir ra'si aw sya'rihi. Masuk ba'dir ra'si ku ngusap sebagian atau setengah sirah, sebagian daripada sirah aw sya'rihi utawa rambutnya mutawati atau rambutnya. Habis basuh wajah, terus kedua tangan, kemudian mengusap sebagian daripada kepala atau sirah atau sebagian daripada rambut. Jadi rambut di sini rambut yang masih dalam lingkaran kepala. Halo. Jadi nggak boleh mengusap rambut yang sudah keluar daripada batasan kepala. Kalau wanita rambutnya kok dawa, diusap terus rambut yang keluar daripada batas-batasan sirah itu maka tidak sah. Jadi mengusap kepala bukan batuk ya, bukan dahi, tapi sebagian daripada sirah atau rambut yang ada di lingkaran atau rambut yang ada di kepala. Nah, kalau kami tahu kaping 5 ghusl rijlaini itu basuh sikil loro ilal ka'baini maring atau tumeka kemiren loro dadi mata kaki. Yang kelima, setelah basuh sebagian, usap sebagian sirah, kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi di atas mata kaki. Makanya kalau wudu sandalnya harus dilepas. Kalau sandalnya tidak dilepas, kadang-kadang yang bawah itu airnya tidak bisa sampai mengalir. Ya kok terus ngelotok kayak diusap, tapi banyunya kadang-kadang tidak mengalir. Makanya nek nggak wudu, kalau wudu sandal harus dilepas. Asat bisu utawi sengkang kapil enam aktif bunyi kartip. Yang terakhir yang keenam adalah tartib. Tartib itu yang awal harus diletakkan yang awal, yang kedua juga harus dilakukan yang kedua. Halo, sudah bisa wudu? Sudah bisa prakteknya. Jadi yang pertama niat wudu. Ini niat wudu. Nawaitu wudu'a jadi nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar, niat wudu ngilangi hadas cilik, hadas kecil, atau niat wudu tok ya bisa, juga bisa. Ya niat itu awal amrin atau awal fi'ul amr. Jadi niat itu diberi muktaratun ilal fi'li. Niat diberi kalau lakoni penggawean. Nek penggawean pekerjaan itu adalah ngamal wudu, maka niat itu terletak di awal daripada pekerjaan wudu, yaitu basuh wajah. Jadi mulai basuh wajah, hati berniat untuk melakukan ibadah wudu, yaitu menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang nama tartib, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah
basuh wajah, maka setelah niat dan basuh wajah yang belum sempurna, untuk menyempurnakan basuh itu dipersempurnakan dulu. Halo, jadi orang terjebak break orang jadi itu dibasuh semuanya, diratakan dengan basuhan ya. Terus kemudian habis wajah, kedua tangan sampai siku, di atas siku maksudnya, di atas siku itu harus airnya mengalir semuanya. Kemudian habis tangan sebagian daripada sirah, ba'du rosi sebagian daripada sirah itu diusap. Emas di ba'du rosi diusap sebagian daripada sirah, bukan di badu tapi sirah, kepala di atas atau di samping, atau rambut yang ada di atas sirah, bukan rambut yang sudah keluar daripada lingkaran kepala. Kalau rambutnya wanita atau cah lanang dan rambutnya dawa, tidak boleh saya diusap itu kok saya dawa. Saya diusap itu kudu di atas lingkaran atau di atas kepala. Terus mereka kuping itu semua. Terus kemudian kaki dibasuh sampai mata kaki. Sekarang kesunatan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan ya enggak apa-apa. Kesunatan pada wudhu itu ada berapa kan? Iku ana pira sunan wudhu utawi pira-pira sunai wudhu? Jawab sunan wudhu utawi pira-pira sunai wudhu kasiratun niku wakeh. Minha iku tetep setengah saking sunnah. Atas niatu iku atas niatu utawi tasmiyah, baca bismillah. Jadi sebelum wudhu disunahkan untuk membaca bismillah. Bismillah itu ya. Kok lempok Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudhu baca dulu basmalah. Terus yang kedua ghuslul kafaini, yaitu basuh epek-epek loro. Apa bahasa Indonesia epek-epek? Kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan dibasuh. Itu sunnah, mendapat tambahan pahala. Jadi baca bismillah, terus ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima ing dalem sadurunge mlebokno yadani kafaini dilebokno alina ing wadah. Jadi nek kapan wudu itu kok apa ya ana wadah terus sampai sadurunge basuh wajah. Halo, sebelum basuh wajah jadi kayak nyamuk itu tangannya jadi baca bismillah dulu, terus baru kedua telapak tangan dibersihkan dulu, dibasuh dulu sebelum kedua telapak tangan ini kamu masukkan ke dalam wadah. Jadi sebelum andai kata ada wadah, terus baru sebelum sampai mengambil air untuk basuhan ke wajah itu kedua telapak tangan harus dibersihkan dulu. Itu kesunahan. Dibasuh dulu. Yang ketiga siwak.
siwak itu apa? Biasanya pakai disunatkan pakai kayu arang, kayu ya kan? Nah Allah ya sesuatu yang kasar, sifatnya kasar. Jadi termasuk sikatan itu bisa diniati siwak. Tapi nak sikatan itu gak diniati siwakan gak oleh ganjaran siwakan. Yes. Siwakan siwakan. Jadi ini membersihkan bau-bau yang ada di mulut. Itu kesunatan itu pakai siwakan. Ya gak bisa ngono, gak apa kayu arok, ya pakai apa? Sikat gigi, ya sikat gigi. Tapi niatnya diniati siwak ya. Yang keempat wal mabatu lan kemu. Halo. Terus kemu bersiwakan terus ke kamu sikat gigi kena diniati siwakan bisa. Di dalam kitab Fathul ini ada. Terus kemudian kamu mabatoh kamu. Jadi kamu air berkumur. Yang jenengan persiwakan atau bersikat gigi terus baru berkumur. Itu hukumnya adalah sunnah. Terus yang kelima wal intisyak lan nyesep baniro. Halo, nyesep baniro, ngerti? Tahu tuh? Nah ya, itu disesep air aja. Oh, enak tuh. Tapi ya betul wal insakula kesebari jadi mengambil air dimasukkan ke itu disesep serok itu hukumnya sunnah. Wa masuk jami rosilan basuh sebagian apa wa masuk jami rosilan musab sekabian ini sirah. Halo, nah yang tadi wajib itu kan masuk sebagian daripada kepala, mengusap sebagian daripada kepala, diusap pakai air terus baru diusap, ya loh, diusap. Tapi sunnah lagi itu mengusap, bahasa Indonesia itu mengusap loh. Orang bakso itu airnya mana? Ya mengusap apa? Jadi mengusap semua sirah. Jadi kepala jenengan itu loh diusap pakai air semuanya. Itu sunnah. Jadi orang harus sebagian kok. Sebenarnya itu tadi kalau kita kuburan itu tinggal melihat asal wudhu, asal sujud. Nanti nasi diusap pun saiki itu sampai paling-palingnya pun corongnya ya cilik. Tapi nasi diusap itu semuanya itu ya bersinar semua. Yang ketujuh wal masul udhunu dhahirina wa batinina. Masul udhunaini dhahirina wa batinina. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro, ya toh. Dhahirina dhahire jabone udhunain wa batinina lan jerone udhunain. Jadi hukum sunnah basuh telinga, baik itu yang ada di dohir atau ada di batin. Jadi dohir itu yang kelihatan, kalau batin itu yang dalam. Jadi jenis apa sudah dilebokno saiki ya. Yang kelihatan itu dohir, terus belakangnya bawah dari belakang berarti yang belakang itu yang dohir, yang dalam yang enggak kelihatan. Dohir batin. Yang kedelapan tahlilul lahyati al-kasifah. Halo.
Yang kedapat wa tahlilul lihyati lan jenggot al kasifate kang ketel. Yang perempuan tahu jenggot sing ketel. Enggak. Berarti turu. Jenggot sing ketel kaya gonku jenggot. Tapi pembatal lalu di sela-sela jadi dikosoki supaya air bisa mengalir. Itu hukumnya adalah sunat. Tahlilul al-kasifah dilalani jenggot sing ketel sangat mudah. Yang kesembilan adalah tahlil asabil yadaini wa rijlaini. Halo. Wa tahlil asabil lani pira-pira driji tangan loro asabil yadaini lani driji tangan loro wa rijlaini lan sikil loro. Tolong basuh. Halo. Itu bro. Berarti tahlil asabil yadaini wa rijlaini itu tolong basuh tangan itu sunnah untuk tangannya di sela-selani. Kalau kapuran sanggup di sela-selani kalau basuh dirijinya itu dimasuki diriji yang lain di sela-selani. Kalau sikil ya kalau kaki, tangan itu adalah hukumnya sunnah. Kata kesisuk. Wakadil liwal mendahulukan yang kanan, alam yusra yang tasnya kiri. Nah, jadi kudu sunate itu basuh sing kanan dulu, baru dibasuh yang anggota kiri tangan. Ya, yang kanan dulu, baru yang kiri, kaki ya ngono, kanan dulu, baru yang kiri. 11 buat taslis lan ngaping teloni. Terus kesunatan. Halo. Nah, yang ke-11 semuanya itu disunahkan kabur 3 kali. Jadi kalau basuh wajah itu juga dibasuh 3 kali sunnahnya. Terus kemudian basuh tangan kanan juga dibasuh 3 kali. Tangan kiri juga 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala misalnya fardunya, tapi sunnahnya itu mengusap semua kepala itu pun juga 3 kali. Kemudian mengusap telinga, ya sunnahnya mengusap telinga baik dhahiran wa batinan itu pun juga 3 kali. Nah, kemudian basuh kaki itu sunnahnya yang kanan dulu baru yang kiri. Itu pun disunahkan ya sampai dibasuh 3 kali. Nah, wa mualatu lan nuli-nuli. Mualah itu nuli-nuli. Halo. Nuli-nuli itu ya antara melakukan pekerjaan yang pertama dan yang kedua itu harus sambung, masih airnya masih ada asar lapet airnya. Jadi saya teles. Halo. Masalah Muhammad. Jadi kalau wudhu ya mulai awal sampai selesai. Kesunatannya seperti itu. Jangan kok terus warga wudhu basuh wajah, terus warga basuh tangan, terus ditinggal naik keran ditinggal opo dolanan ngulang dhisik atau kekaratan, terus kemudian lagi dilanjutkan pekerjaan wudhu lagi bertangan, terus bingung aku waktu mau basuh apa bertangan, ngusap sebagian daripada
kepala atau rambut misalnya. Nah, itu jenenge itu yang namanya bukan nuli-nuli, tapi ya sah. Cuman sunnahnya adalah mula harus nuli ya sekali melakukan wudhu mulai awal harus selesai sampai selesai. Orang kok di tengah-tengah perjalanan diputus disambung lagi ya oleh, tapi sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya harus mulai awal sampai selesai. Waktu nuli ya. Waktu awal doa badau enggan sause wudu. Kalau waktu awal doa badau enggan sause wudu, terus disunahkan habis wudu berdoa. Saya ulang lagi ya, sunnahnya wudu itu banyak. Yang pertama adalah baca bismillah. Yang kedua adalah basuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat wudhu. Yang ketiga adalah bersiwak. Nah, yang ketiga pakai bersiwak, bukan siwak yo sikatan gak apa-apa. Yes. Yang keempat adalah madmadati lan temu. Berkumur-kumur, ya lah. Yes, berkumur-kumur. Luar tuh ya wes. Ya. Kalau saya ini direkam ya, nggak direkam coba bisa walmat walatulan kamu. Jadi apa berkumur-kumur ya, itu sunnah. Saya ulang, yang ketiga adalah siwak. Kalau siwak pakai sikat, tapi harus diniati bersiwak pakai sikat. Pokoknya sesuatu yang kasar, contoh kasar dikit lah, termasuk sikat. Itu termasuk bisa dibuat siwakan kalau memang ada niatan untuk bersiwak. Tapi kalau memang tidak ada niatan untuk bersiwak, akhirnya jadinya ya cuma bersih-bersih aja. Berbuat kamu. Yang keempat kesunatan adalah kamu. Wal intisakulan nisab bayuro. Apa bahasa Indonesia bayuro? Menghisap air pada hidung. Menghisap air pada hidung. Wamasku jami erosi, kemudian mengusap seluruh kepala ya. Seluruh kepala itu diusap jadi orang ngantuk ya. Maksud jami erosi sunat. Yang ketujuh masuk ubani dairuna wabak ini. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga dari keluar maupun dari dalam masuk. Yang kedelapan tahlil rahyati al-kasifah. Yang kedelapan adalah menyela-nyelai bulu jenggot yang tebal. Kalau itu apa lo jenggotnya? Yang kesembilan taklil asal dunia dari warijlaini. Yang kesembilan adalah jari-jari kedua tangan dan kaki. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Yang ke-10 taqdimul yumna 'ala yusra. Yang ke-10 adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ke-11 adalah taslis 3 kali. Jadi semuanya diulang-ulang 3 kali sunnahnya. Yang ke-12 adalah walatu nuli muala berturut-turut. Tahu berturut-turut. Nah tartib tadi kan wajib.
Jadi tabib yang awal harus awal, yang tengah dalam waktu yang kedua, rukun yang kedua, fardu yang kedua harus dilakukan pada fardu yang kedua. Sekarang kesunatannya adalah muwalah, nuli apa bahasa Indonesia? Berturut-turut, harus berturut-turut mulai awal sampai akhir, sampai selesai sunahnya. Yang ke-13 wa ba'dahu, berdoa setelah wudu. Bagaimana doa setelah wudu? Lanjut dulu soal kam faraidul wudu. Kam iku pira nawakidul wudu utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Halo, ada berapakah sesuatu yang membatalkan wudu, yang merusak wudu? Ada 5. Nawakidul wudu utawi pira-pira perkara sing merusak wudu. Wudu itu ada 5. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilaini, sesuatu dari salah satu kedua jalan. Al-kharij min ahadis sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari kedua, min ahadis sabilaini salah satu, bahwa keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satunya dua jalan, baik itu jalan yang depan atau jalan yang belakang. Depan oke, belakang oke. Kalau keluar maka itu termasuk membatalkan wudu. Tahu jalan belakang? Tahu. Jalan depan. Gak metu maneng ya tetap batal wudunya ya. Apa meneh kok turu ya kowe tenan wes. Zakar al-kharij min ahadis sabilain. Terus yang kedua, sesuatu yang membatalkan wudu, an-nawmu ghairu mumakkanin maq'atuhu minal ardi. An-nawmu iku turu ghairu mumakkanin kang ora netepi panggonan. Maq'atuhu ing apa ing minal ardi saking bumi. Sesuatu yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur dengan tidak menetapkan duduk di tanah. Tidur sing ghairu mumakkin maq'adahu, yang tidak tetap di dalam tempat duduknya di bumi. Tegese tidur dalam kondisi duduk, tapi tidak tetap duduk, tidur terus bareng guling itu membatalkan wudu. Yang ketiga, zawalul akli, itu hilangnya akal. Yang ketiga apa? Hilangnya akal bisurin kelawan sebab apa? Mendem utawa mabuk au jurunin utawa sebab tidak tahu tidak kena apa? Au ibrahim utawa ayat ya. Jadi untuk batal. Yang ketiga karena zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal sebab apa? Bisukrin, yaitu sebab
mabuk, hilang akalnya sebab mabuk. Nah, ada kalanya minum mabuk-mabukan, kalau kalanya mabuk ini macam-macam. Au junune utawa au junune utawa edan. Wes edan dari bahasa Jen, bahasa wong gendeng kejinan ya. Junun gendeng wa imai utawa ayam. Nah, jadi wong edan itu batal wudhunya. Terus penyakit ayam itu juga batal wudhunya. Pertanyaan ya nanti dulu. Yang keempat adalah lamsul mar'ati al-ajnabiyah. Yang keempat lamsul mar'ati gepoke wong wadon gepok marang wong wadon liya. Lamsul mar'ati gepok marang wong wadon al-ajnabiyah kang liya. Apa? Yang keempat adalah menyentuh perempuan lain. Menyentuh perempuan lain apa? Bukan terus. Yang kelima adalah masfufatil insan bibatinil kaf. Masfufatil insan itu verjine menungsa bibatinil kafi kelawan batine epek. Nah, yang terakhir yang kelima apa? Menyentuh hati kemaluannya manusia dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluannya manusia dengan telapak tangan. Jadi menyentuh kemaluannya dewe. Orang kemaluan enggak? Kemaluan itu disentuh dengan telapak tangan. Batin itu jero. Jadi telapak tangan itu mau ditemplek no karung ini, ditemplek no klok kok tidak kelihatan, itu yang namanya batin. Tapi yang kelihatan yang namanya adalah dohir. Jadi yang menyentuh itu dengan batinnya efek yang membatalkan wudhu. Nah, senajan kok gori dewe, halo, kita disentuh gatal terus baru dikukur, itu ya batal wudhu. Masfufatil insan bibatinil kafaini. Oh, saya ulang, sesuatu yang membatalkan wudhu ada 5. Yang pertama, al-kharij min hati sabil, ini keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, atau dari dua jalan. Yang kedua, an-naumu ghairu mumakkan makadu minal ardi, yaitu tidur yang tidak menetapkan yang tidak meletakkan atau menetapkan tempat pengungguan di tanah. Nah, jadi turun di lubang. Nah, jadi malah kok kuya orang tetap maksudnya tidak tetap dijongkrok atau guling. Nah, itu berarti tidak tetap pada tempat pengungguan. Yes. Yang ketiga zabau akli, hilang akalnya dengan sebab mabuk atau mendem atau yang lain, pokoknya hilang akalnya. Hilang akalnya. Tahu junior atau edan? Tahu edan? Ngertos, tahu edan atau ngertos? Tahu itu pernah atau tahu itu roh? Yes. Junun edan. Itu karena edan itu tidak bisa menguasai akalnya, itu sama dengan hilang akalnya. Al-Guma'in atau ayanan, tahu penyakit ayan?
Gak tahu. Ayah itu seperti apa ya, kejang-kejang muruh di mulut. Itu membatalkan wudhu. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah langsung makaat jelabiyah. Apa? Menyentuh perempuan lain, ya, tersentuhnya, ya langsung itu pokoknya tersentuh, baik itu pertemuan kulit, nah, kulit laki-laki dan perempuan. Pertemuan ini ya bisa jadi tidak ada syarat atau dari bakteri apa dan lain sebagainya, pokoknya semuanya. Nah, langsung alat sebabia. Jadi semua kulit, lari salaman, halo, jadi salaman kalau lanang laki-laki dengan perempuan bukan muhrimnya itu batal wudhunya. Nah, batal wudhunya. Kulit sama kulit. Tapi nak gigi sama kulit enggak. Mau giginya dua terus marah digigil. Lalu orang kena kulitnya belas, tidak kena pipinya atau kena lambene, model kulitnya, yoga, batal. Rambut misalnya, rambut didemek, lo berarti kan kulit dengan rambut, apakah batal? Tidak. Kalau cuma praktek loh. Yes. Masrufan fil insan bibatil kafir yang kelima adalah apa? Menyentuh apa? Kemaluannya manusia dengan batinnya, dengan telapak tangan. Kalau di kita menyebut batin itu yang dalam. Jadi diplek telapak tangan dua, kok yang enggak kelihatan itu yang dinamakan batin dalam. Tapi kalau yang luar ini enggak. Halo. Nah, mobil itu ada ditutupnya. Kalau gatal diukur kelawan Allah. Enggak apa-apa. Ada pertanyaan? Saya ada apa takut? Enggak ada. Ini suruh power. Yes. Kamu. Ayam itu penyakit yang sampai menghilangkan akal. Jadi ayam itu karena ada saraf yang tidak normal, jadi sakit ayam. Biasanya kayak kejang-kejang keluar air di mulut banyak bentuk. Sudah babakan pertanyaan, ada pertanyaan atau enggak tentang wudhu? Saya guru ya, saya melek. Yes. Mama Tuhan wudhu. Kalau enggak ada lanjut soal. Ma itu apa matematik wudhu itu tapi pira-pira perkara atau perkara yang memakruhkan wudhu, sesuatu yang dimakruhkan di dalam melakukan wudhu itu apa? Jawab al-israfu itu lelawat fil ma'i ing dalem banyu. Halo, dan termasuk yang dimakruhkan di dalam melakukan wudhu adalah satu, berlebih-lebihan dalam menggunakan air.
Wa takalomulan gulungan. Takalum adalah berbicara. Jadi makruh orang berwudu kok berbicara. Nek wudu aja wong wudu kok omong. Maka kalau orang gulungan biwil zikri kelawan saliyane zikir. Jadi gak oleh atau makruh kalau melakukan wudu berbicara selain di zikir. Kecuali kelawan zikir pokoknya dibarengi halo basuh wajah misalnya, dibarengi kalau zikir Allahumma bayyid wajhiya wa tabyatu wujuh wa taswatu wujuh, malah bagus sunat. Jadi kalau pas waktu basuh wajah dengan berzikir atau berdoa halo kalau berzikir gak apa-apa, habis niat wudu pas waktu basuh wajah ditambahi doa Allahumma barik ya matabyatu wujuh wa taswatu wujuh, ya Allah berkakan wajah kami adalah wajah yang mencorong, yang bercahaya. Sampai selanjutnya. Kemudian misalnya kalau pas waktu basuh tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, basuh kepada tangan yang kanan, ya Allah berikanlah buku amal catatan amal kami saya dengan tangan kanan, wa hasibni hisaban yasira, dan berikanlah kemudian nanti di dalam waktu hisab. Itu andai kata zikir disertakan pas waktu wudhu itu malah bagus. Tapi nek kapan omong-omong sakliyane zikir itu hukumnya adalah wal isti'anatu lan amrih pitulung. Nek wudhu itu nek iso ojo njaluk terus mana mas aku wasono wajahku ojo ngono, ojo njaluk tulung terus diwaso dhewe. Wal isti'anah iku makruh. Wal isti'anah amrih pitulung kalih ing atas wudu bi akhara kelawan wong liya. Dadi gak oleh, tegese gak oleh iku makruh, dimakruhkan bila melakukan wudu kok minta bantuan pada orang lain, itu hukumnya adalah makruh. Sudah saya ulang mulai awal. Fardunya wudu ada yang pertama adalah pada waktu basuh wajah, yang kedua adalah basuh, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, di atas siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah kemudian sunnah-sunnahnya melakukan wudhu itu banyak. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan
ke tempat wudu. Yang ketiga adalah memakai siwak. memakai siwak. Yang keempat berumur. Yang kelima Menghisap air ke hidung. menghisap air ke hidung. Yang keenam mengusap seluruh kepala. Itu hukumnya sunat ya. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga zahirima wa batinima. Yang kedelapan adalah menyela-nyela bulu jenggot yang tebal. Tebal. Yang kesembilan menyela-nyela jari kedua tangan dan kaki. Yang kesepuluh mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Didahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Yang ke-11 adalah diulang-ulang semuanya, diulang-ulang 3 kali. Yang ke-12 adalah berturut-turut. Yang ke-13 berdoa habis wudu. Lanjut. Ada berapakah sesuatu yang membatalkan wudu? 5. 1 keluarnya sesuatu dari 2 jalan depan dan jalan belakang. Kalau jalan kecil dan jalan besar. Yang kedua tidur dengan duduk tidak menetapkan di tangan. Yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal dengan sebab mabuk atau gila atau mana juga gampang gila. Yang keempat adalah menyentuh perempuan lain. Yang kelima adalah masku farjil insan bibatinil kafain. Apa? Menyentuh farji atau kemaluan manusia dengan telapak tangan. Jadi nak menyentuh kemaluan itu yang membatalkan dengan telapak tangan. Nak sing langsung marah jenabiyah itu yang penting tersentuhnya kulit sama kulit itu tidak boleh membatalkan itu. Lanjut, apa yang dimakruhkan jika melakukan wudu? Yang pertama hukumnya makruh adalah berlebihan menggunakan nak nganggo banyu ojo akeh opo wudu sak jeding banyu entek. Terus yang kedua dimakruhkan kalau biwairi dikir, berbicara selain berzikir. Wong wudu kok mek ngitung. Kita ngomong ngitung meteran utawa ngitung apa. Oke, gak oleh makruh. Wa isti'anatu alaihi bi akhar. Terus yang terakhir dimakruhkan adalah minta tolong pada orang lain.
Terakhir soal Maladhi yahrumu ala muhdi hadasan asghar ma iku apa alladhi utawi perkara yahrumu kang haram apa lagi haram-haram ala muhdi ing atase wong kang hadas hadasan kelawan hadas asghar kang cilik. Orang yang punya hadas kecil itu diharamkan melakukan apa? Yahrumu, jawab yahrumu haram alaihi ing atase muhdis apa as-sholatu sholat. Jadi orang yang punya hadas kecil itu diharamkan melakukan satu, tidak boleh melakukan sholat. Makanya sholat itu harus punya tidak punya hadas kecil, otomatis harus wudu dulu. Nah, jadi orang yang mempunyai hadas kecil tidak boleh melakukan sholat, haram melakukan sholat. Halo. Nanti nak mas melaku itu hati-hati harus senggolan. Kalau nak kesenggol akhirnya batal wudune. Nawis batal wudune, sholatnya gak boleh melakukan sholat. Terus yang kedua, waktu lanto bahwa orang yang wudunya batal sebenarnya tidak punya wudu, berarti orang yang punya hadas kecil tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Keliling-keliling Ka'bah, memutari Ka'bah. Yang ketiga, masul mushaf. Halo. Orang yang berhadas kecil itu diharamkan masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu lan membawa mushaf. Menyentuh mushaf itu apa? Al-Quran. Mushaf itu kertas yang ditulisi ayat-ayat Quran yang tujuannya untuk belajar, untuk dibaca. Halo, ya kertas saya sampean buku kok ngono sampean tulisi ayat-ayat Quran kalamullah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok tujuannya kanggo wacan-wacan tak tulisi campur ditulisi Fatihah kanggo belajar. Kertas ini juga termasuk halo. Ini juga termasuk mushaf. Jadi kertas yang tulisannya ayat-ayat Al-Quran ini nek sampeyan pendemek kudu duwe wudu dhisik, harus berwudu dulu. Jadi tulisan ayat-ayat Quran itu termasuk, itu adalah mushaf. Halo. Lah orang yang tidak punya wudu, otomatis orang yang membawa hadas kecil itu haram menyentuh mushaf. Begitu pula membawa mushaf. Jadi orang oleh bawa Al-Quran, kepingin nyetel Quran, bawa Al-Quran, ya wudu Yes. Ada pertanyaan? Oh enggak ya, kalau takut aku bukan cerdas, harus mengenai ngantuk. Jelas malah jelas aku. Monggo loh.
pertanyaan enggak? Ya. Mau lanjut? Kalau ada al-husnu utawi niku bab nerangno adus iku apa al-husnu utawi adus? Halo, apa yang dinamakan mandi? Jawab, huwa utawi husnu jismil insani iku basuh jisime menungso tegese awake menungso kullihi sekabehane awak min a'la arosi saking dhuwure sirah ila muntaha qadamaihi tumeka katok-katoke delamaane wong ila muntaha qadamihi dadi maring katok-katoke enteke delamaan bisa sampai bawah. Yes. Jadi yang dinamakan mandi adalah yang dinamakan mandi adalah membasuh semua bagian badannya manusia mulai dari atas kepala sampai pucuk dalaman. Nah, sikil. Nah, itu harus dibasuh semua. Kan kemarin gini kan. Jadi sesuci kalau orang sebelum melakukan sholat itu harus sesuci daripada najis, ya. Terus yang kedua sesuci daripada hadas kecil dengan cara berwudu. Sekarang sesuci daripada hadas besar dengan cara mandi. Yes. Terus bagaimana caranya mandi? Yaitu membasuh seluruh badan dari sirah sampai bawah kaki. Yes. Sekarang bagaimana fardunya, sesuatu yang harus dilakukan di dalam mandi? Kam iku piro fudulul wudu utawi piro-piro fardune wudu. Halo, ada berapakah fardunya wudu? Nah, jawab wudu utawi piro-piro fardune wudu salah satu itu wala kalau fardunya wudu ada yang pertama aniyatu itu niat indah husri awali juz'in nalikane mbasuh kawitane juz minal badani sangke awak. Halo, yang pertama yang harus dilakukan orang yang melakukan mandi yaitu niat terletak di awal basuh daripada juz daripada bagian daripada badan. Halo. Yes. Jadi berdua pertama niatnya menurut kawitan juz sing awal basuh tukang badan. Mbok sampean kawiti nggone sikil utawa nggone rai, halo. Utawa tangan, sing penting basuhan pertama itu
disertakan niat. Niat kapan tetanggane head itu berarti niat abdus sesuci sangka head. Halo ya wanita. Kalau basuh utawa sesuci tetanggane head berarti kan dengan cara mandi. Nah, fardunya yang pertama niat di awal permulaan basuh juz daripada badan. Terus yang pertama sing dadi diniati mandi dulu berarti kawitan tetanggane mandi. Guys. Yang kedua, izalatun najas minal badan. Izalatun najasati iku ngilangi najis minal badani saking awak. Fardune apa jenenge fardune adus. Siji niat, yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badan. Najisnya diresiki dhisik, lagi di basuh. Di basuh karunia ngilangi hadas gede, nek junub ya junub. Yang ketiga, wusulul ma'ila jami'il basyarati wa sya'ri. Halo. Yang ketiga, fardunya mandi itu adalah wusulul ma', itu nekani banyu ditekakno ila jami'il basyarati marang sekabehane iku lid wa sya'ri lan rambut. Terus fardunya wudu wajib dilakukan dikala melakukan wudu, yaitu usulul ma' ila jami'il basyarah. Airnya itu harus apa? Bahwa yang ketiga usulul ma' ila jami'il basyarah wasya'qa, sampainya air pada semua kulit dan rambut. Jadi semua kulitnya itu harus kena air, basuhan daripada air. Halo, hai. Semua kulit dan rambut, termasuk hidung yang kelihatan itu termasuk juga, luar itu harus dibasuh. Termasuk, halo,